dengan batu. Dia dengan gembira melompat ke pelukan ayahnya. Seperti dulu, manja seperti anak kecil. Chuwazi meminta ayahnya untuk duduk di dalam rumah sebentar. Namun ayahnya tidak ingin masuk dan mengganggu. Pertama, takut keluarga mertua akan menunda waktu. Kedua, kedudukan kedua keluarga berbeda. Saya tidak ingin orang lain merasa bahwa saya sedang merayu keluarga mertua. Pada saat itu juga, Chuwazi melihat wajah ayahnya memar. Lalu dia bertanya kepada ayahnya apa yang terjadi. Maka Zheng Kui menceritakan seluruh kronologi kejadian. Dia menceritakan semuanya kepada Chuwazi. Tanpa pilihan, Chuwazi membantu ayahnya duduk di bangku batu di samping. Mendengar bahwa ibunya baik-baik saja, Chuwazi akhirnya merasa lega. Mengetahui bahwa Chuwazi juga hidup dengan baik di sini, Zheng Kui merasa lega di hatinya. Zheng Kui pun berpisah dengan Chuwazi. Chuwazi penuh dengan rasa kehilangan. Ayahnya berkata bahwa selama bisa melihat putrinya sekalipun, dia akan merasa tenteram. Dalam sekejap, bertahun-tahun telah berlalu. Chuwazi melahirkan 5 putra dan seorang putri untuk Jing Wuxian. Di antaranya, Sansun dan Sisun adalah sepasang kembar. Setiap kali ada waktu luang, Chuwazi akan membawa anak-anaknya berburu. Samsun sangat nakal. Hari itu, Sansun memukul anak tetangga. Namun, ia salah mengira Sansun sebagai Sansun. Aku tidak memukulnya. Seberapa nakal anak ini. Kamu memukul orang seperti ini dan masih menyangkal. Dia adalah Siusun, bukan Sansun. Oh ya, mereka kembar. Pergi mencari Samsun. Maka mereka pergi ke rumah Chun Fase. Minta mereka memanggil Sansun keluar. Mengatakan bahwa Sansun benar-benar terlalu berlebihan. Selalu memukul orang tanpa alasan yang jelas. Benar-benar seperti preman desa. Sebelum mereka selesai berbicara, tiba-tiba Sansun bersembunyi di sudut dinding untuk mendengarkan. Siusun melihatnya dan langsung mengejar Sansun. Tanpa disangka, ia dipukul lagi oleh Sansun. Maka ibu Siusun pergi mengejar Sansun. Ingin memberikan keadilan bagi anaknya. Namun setelah dikejar setengah hari, Sansun tiba-tiba mengaku sebagai Siusun. Membuat ibu Siusun bingung. Siapa sebenarnya di sini? Dia adalah Sansun. Tepat saat itu Chuwazi keluar. Ibu Ersuan segera melaporkan kepada Chuwazi. Uruslah anakmu sendiri. Tiba-tiba Chuwazi memanggil Sansun. Sansun dengan patuh berlutut di tanah. Mengakui bahwa dia yang memukul Ersuan. Bagaimana ini? Melihat wajah Sansun memerah karena dipukul. Melihat ibu Ersuan di sampingnya merasa sedih. Cukup katakan bahwa kamu tahu kamu salah. Pukul dia. Ini. Wu Mei melihat wajah kakaknya hampir memar. Dia dengan sedih memeluk kakaknya dan menangis. Dasun membawa pergi adiknya. Sang kakak. Meskipun Sansun membuat bibirnya berdarah, dia tidak berhenti. Malam tiba, Sansun masih terus berdiri di luar sebagai hukuman. Tiba-tiba, Sansun mendengar suara seorang kakek. Apakah kamu sudah berdiri sepanjang malam? Zheng Kui melihat cucunya begitu bersemangat. Sangat menyukainya. Anda adalah kakek. Hahaha. Saat ini Chuwazi dan Jingwei juga datang melihat anak. Melihat anak tidak ada. Mereka pikir anak melarikan diri lagi. Siapa yang membuatnya meninggalkan pabrik? Hanya aku, si tua yang buruk ini. Sudah berpisah bertahun-tahun. Bahkan tidak mengenal ayahnya lagi. Ayah ada di sini. Aduh, peluk. Aku datang. Chuwazi tidak menyangka ayahnya sudah seumur itu. Masih bisa datang melihatnya. Terkejut dan senang dengan kenangan. Segera minta Jingwei untuk membuat makanan untuk ayah. Chuwaziku, ayah merindukanmu. Chuwazi mengatakan dia juga sangat merindukan ayahnya. Bertanya mengapa ayah baru datang sekarang. Ternyata saat ini provinsi Dongsan sudah dikuasai oleh kelompok kecil. Sekarang semuanya kacau. Untuk datang dan melihat Harukako. Untuk bisa melihat bunga musim semi. Kuda sebelumnya sudah tua dan tidak bisa berlari lagi. Bunga musim semi berkata nanti dia akan membawa anak-anak pulang bersama. Mengatakan bahwa dia sangat merindukan ibunya yang sudah lama tidak ditemui. Tetapi ayahnya berkata tidak perlu repot-repot. Dia juga mengatakan bahwa Sansun adalah anak yang kuat dan baik. Jika dididik dengan baik, akan sukses di masa depan. Dan pasangan tua Zhang mengetahui kerabat datang. Segera meminta Jingwei datang untuk menyambut. Mengatakan untuk berkumpul bersama. Ini juga pertama kalinya Zheng Kui setuju untuk tinggal. Keesokan harinya, Zheng Kui itu pergi berjalan kaki lebih dari 100 mil. Zheng Kui segera mengatakan ingin pulang. Mengatakan bahwa ibunya masih menunggunya. Dia dengan enggan berpisah dengan anak-anak. Tetapi bunga musim semi di sampingnya tidak tega membiarkan ayahnya pergi. Terus-menerus menghapus air mata di samping. Setelah berpisah dengan semua orang, Zheng Kui bersiap untuk pergi. Siapa yang tahu bahwa dia sudah tidak punya tenaga untuk naik ke punggung keledai. Chuwazi sangat khawatir akan kesehatan ayahnya. Lalu dia berkata agar anjing kecil mengantarnya pulang. Sebelum pergi, Zheng Kui sepertinya sudah merasakan bahwa waktunya sudah hampir habis. Lebih. Film nostalgia.
Chuwazi sama sekali tidak pernah terbayangkan. Ini akan menjadi kali terakhir dia bertemu dengan ayahnya. Malam itu, anjing kecil tiba-tiba datang dan memberitahu. Mengatakan bahwa ayah Chuwazi baru saja pulang ke rumah dan meninggal. Jingwu khawatir Chuwazi akan sedih. Lalu dia ragu-ragu dan tidak berani mengatakannya. Cepat katakanlah, kakek dari anak-anak. Dia sudah pergi. Saat ini Chuwazi baru menyadari. Kata-kata terakhir ayah sebelum pergi. Chuwazi, kita bertemu sekali, kehilangan sekali. Aktor film nostalgia. Namun Chuwazi tahu, orang tua saling mencintai seumur hidup. Tidak ada yang bisa hidup tanpa yang lain. Bahkan jika ada perampok di jalan, dia pasti akan pulang secepat mungkin. Maka dia meminta Jingwei membawa 2 senjata itu. Biarkan anak-anak pulang bersama untuk mengantar kakek. Untungnya, sepanjang perjalanan masih aman. Namun ketika melihat 2 peti mati di rumah, Chuwazi langsung pingsan. Akhirnya terlambat 1 langkah. Chuwazi, aku adalah bibi Guilan yang diselamatkan ayahmu. Chuwazi. Chuwazi. Ternyata ketika Xiu Mei melihat Zheng Kui pergi, malam itu dia langsung menggantung diri dan pergi bersama Zheng Kui. Mereka berdua tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Meskipun Sansun nakal, tetapi selalu menjadikan ibunya sebagai prioritas utama. Mengetahui ibunya sedih, maka ia diam-diam menemani ibunya. Kemudian Chuwazi meminta Jingwei untuk mengatur pemakaman orang tuanya dengan baik, dan mengatur segalanya sesuai tradisi setempat. Sudahkah memanggil biksu? Biksu harus berlari puluhan kilometer. Beberapa ratus mil juga harus diundang. Hari berikutnya, Chunhua langsung mengantar orang tuanya ke pemakaman. Semoga semua penonton mendapat keberuntungan besar. Saat minum terakhir, para tetua desa berkata, sekarang orang tuanya sudah tiada. Saatnya untuk mengakui ayah kandungnya. Bahkan kepala desa pun memberi kata-kata baik. Kamu, Chunhua, lahir dan besar di desa kita. Masa depannya akan menjadi bagian dari keluarga besar. Mengatakan bahwa ini adalah kesempatan yang tepat selama pemakaman ini. Mari kita akui di depan semua orang. Chunhua sama sekali tidak menyangka. Orang tuanya baru saja meninggal. Ada yang ingin memanfaatkan kesempatan ini. Ketika dia memikirkan ayah kandungnya, dia merasa tersenyum sinis di dalam hatinya. Siapapun yang berani mengaku sebagai ayahku, aku akan membunuhnya. Untuk membalas dendam orang tuaku. Bibi Guilan di samping mendengar perkataan Chunhua. Seketika mereka memuji dia tanpa henti. Chuwazi, putri Zheng Kui memang berbeda. Kemudian Chuwazi berbicara kepada para tetua dan warga desa lagi. Untuk berterima kasih atas perhatian kalian kepada orang tua saya sebelumnya. Saya memutuskan untuk membagi semua harta yang ditinggalkan orang tua saya kepada semua orang. Warga desa tersenyum bahagia setelah mendengarnya. Jingwei Xiang Guilan, tolong aturkan untuk saya. Bagikan semuanya secara merata kepada warga desa. Kemudian Chuwazi dan keluarganya pergi ke gunung untuk memberi penghormatan kepada orang tua. Lalu mereka pulang. Waktu berlalu begitu cepat, bertahun-tahun pun berlalu.